selama tahun 2025 kami melakukan pemantauan dan kajian terhadap perkembangan terorisme, bahwa Indonesia saat ini bisa masuk ke dalam situasi waspada terkendali. Maksud daripada waspada terkendali adalah yang pertama, bahwa kita dapat menggambarkan adanya indikasi, adanya indikasi pola dinamika yang mengganggu, mengarah kepada gangguan keamanan. Ya, kita ketahui bersama bahwa baik itu jaringan terorisme, simpatisan, ya, kelompok radikal, terorisme, itu melakukan 3 hal, yaitu rekrutmen, propaganda, dan pendanaan terorisme. Kemudian yang kedua, belum adanya sasaran spesifik dalam waktu dekat, ya. Dan yang ketiga, terakhir, bahwa aparat penegak hukum dan aparat intelijen terus memonitor, baik terbuka maupun tertutup, ya. Sehingga dengan indikator 4 tadi itu, bahwa bisa dinilai Indonesia dalam situasi yang waspada terkendali. Ya. Hal ini juga dibuktikan kita mengacu kepada Global Peace Index, ya, tahun 2025, bahwa Indonesia berada di peringkat ke-49 dari 163 negara. Kemudian dalam Global Terrorism Index juga Indonesia peringkat ke-30 dari 163. Kemudian dalam World Terrorism Index Indonesia menempati posisi ke-51. Nah, kondisi-kondisi seperti ini alhamdulillah ini berkat sinergi dan kolaborasi baik itu aparat intelijen maupun aparat penegak hukum, ya. Kemudian kami juga melakukan kajian, ya, dan penelitian selama 3 tahun terakhir. Ya, dari tahun 2023 sampai dengan September 2025. Ya, ini data yang kami ambil adalah dari hasil data penangkapan dan berita acara putusan pengadilan, ya, tahun 2023 sampai 2025. Nah, di sini kami sampaikan temuan kunci yang pertama adalah bahwa selama 3 tahun terakhir ini terdapat 27 perencanaan serangan yang berhasil dicegah. Ya. Artinya apa? 3 tahun ini aparat intelijen, aparat penegak hukum mampu mencegah terjadinya peristiwa tindak pidana terorisme. Karena apa? Ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang bersifat preemptive justice. Artinya apa? Perbuatan persiapan itu sudah masuk dalam norma hukum pidana. Ya, ini juga KUHP yang akan berlaku juga masuk juga tuh perbuatan persiapan. Ya. Kemudian selama 3 tahun ini sudah ditangkap sekitar 230 orang, ya, baik itu pendanaan maupun dukungan terhadap kelompok teroris. Ya. Kemudian 362 orang itu disidangkan selama 3 tahun terakhir. Mayoritas merupakan afiliasi atau simpatisan ISIS dan semuanya laki-laki. Ya. Kemudian juga terdapat 11 pelaku perempuan, ya, selama 3 tahun terakhir ini. Ya, mereka melakukan tadi itu propaganda, menggalang dana, juga mengkoordinasikan komunikasi kelompok teroris. Ya. Kemudian juga ditemukan terdapat 137 pelaku aktif, ya, menyalahgunakan ruang digital untuk aktivitas terorisme. Ya, kemudian ada 32 pelaku terpapar secara online dan bergabung dengan jaringan. Ya. Jadi dia terpapar di media online dan langsung bergabung dengan jaringan. Serta 17 pelaku
melakukan aktivitas terorisme di ruang digital tanpa terlibat langsung dengan jaringan. Ini yang dikenal dengan self radicalization, ya. Jadi melalui terpapar melalui sosial media. Nah, ini menunjukkan bahwa resiko penyalahgunaan ruang digital ini semakin berkembang oleh jaringan terorisme maupun simpatisan terorisme. Kemudian pendanaan terorisme juga sama. Ditemukan 16 kasus pendanaan terorisme melalui berbagai metode dengan akumulasi dana sebesar 5.093.810.613 rupiah. Kemudian juga, nah ini yang terakhir ini, proses radikalisasi, ya, di samping terhadap pemuda, juga terhadap kelompok anak ini. Kisaran 10-17 tahun, ya. Dan ini terus berkembang dan ini menjadi atensi kita bersama. Kemudian yang berikutnya, berdasarkan hasil pemantauan ruang digital, ya, oleh Satgas Kontra Radikalisasi, ya. Jadi BNPT membentuk Satgas Radikalisasi. Kontra Radikalisasi ini juga gabungan. Jadi ada BNPT, ada BIN, ada BAIS TNI, ada Komdigi, ada BSSN, ya, dan kementerian terkait, ya, untuk memantau ruang digital. Nah, sepanjang tahun 2025 ditemukan sekitar 21.199 konten bermuatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme, ya, yang tersebar di Meta. Meta itu Facebook dan Instagram. Kemudian sebanyak 14.314 konten. Kemudian TikTok sebanyak 1.367 konten dan X sebesar 1.220 konten. Nah, terhadap konten-konten tersebut, Satgas Kontraradikalisasi telah melakukan upaya pemutusan akses, ya, kepada Komdigi. Kemudian ini yang menarik terakhir adalah sepanjang tahun 2025, ya, aparat penegak hukum di 188 sudah menangkap beberapa jaringan terorisme maupun simpatisan Ansarud Daulah yang berkiblat kepada ISIS dan juga 112 anak yang terradikalisasi di sosial media. Ya, ini menunjukkan bahwa baik itu sosial media maupun di game online, ya. Ada beberapa peristiwa juga kemarin SMA 72, walaupun itu terkait dengan terorisme, tapi mereka terpapar di sosial media, ya. Kalau kita ketahui bersama bahwa proses radikalisasi terhadap anak dan remaja ini dibandingkan dengan sebelum menggunakan sosial media, ini lebih efektif, ya, dibandingkan dulu ketika proses radikalisasi secara konvensional itu membutuhkan waktu 2-5 tahun. Ya. Sekarang dengan media online atau ruang digital itu hanya butuh waktu 3-6 bulan. Nah, ini menarik, ya. Dan ini juga kami juga sudah membentuk tim, ya, koordinasi nasional perlindungan anak terhadap anak menjadi korban terorisme. Di sini hadir Menteri PPA, KPAI, ya, yang Kementerian Sosial, Kementerian Agama untuk menangani ini. Ya. Jadi 112 ini tersebar di 26 provinsi. Ya, kalau kita lihat hasil sementara, ya, bahwa bahkan di antara mereka ada yang baiat sendiri, baiat mandiri. Nah, kalau dilihat dari prosesnya, baiat mandiri adalah titik
sebelum tahap awal, Pak. Artinya apa? Sebelum dia melaksanakan baiat mandiri, mereka masuk kepada tadi itu, Pak. Kalau istilah di dalam Komdigi itu terradikalisasi melalui algoritma. Ya, artinya anak-anak ini sebelumnya bagaimana dia sering mengakses, sering berinteraksi, ya. Ya kalau dari pola engagement ya, itu pertama tentang dari share dulu atau dari like dulu. Like, kemudian share, kemudian watch time. Watch time itu durasi berapa lama dia melihat itu. Nah, kalau terradikalisasi melalui algoritma sebelum sampai ke dia baiat mandiri itu, secara algoritma sistem otomatis dari sosial media itu akan membuat pola sendiri. Tergantung dia sering mengakses. Contohnya gini, ketika dia mengakses kejadian perang Syria atau perang Irak. Terus misalkan di YouTube, nanti semakin dia sering mengakses ya, itu akan terpolakan, akan terbentuk. Ya. Kalau di dalam game online ya, karena di game online itu ada fitur private chat atau voice chat ya. Jadi kalau saya meminjam istilah psikologis itu ada namanya digital grooming. Tahap memastikan atau menanam kepercayaan, membuat satu sama perasaan ya, satu hobi misalkan. Karena di dalam game online yang ditangani oleh Densus 88 itu bahwa mereka sama-sama hobi main game gitu. Nah, ketika sudah dapat groomingnya, maksudnya kelompoknya di situ, baru ditarik isolasi keluar, masuk ke dalam grup sosial media, baik itu Instagram maupun WA. Nah, disitulah baru dimainkan namanya normalisasi perilaku. Artinya apa? Didoktrin tentang, karena ini dia kiblatnya ke ISIS, didoktrin tentang nilai-nilai ISIS. Contohnya tentang buku Mikoror Fitohid. Ya, di situ diajarkan bagaimana bahwa demokrasi itu haram. Ya, bahwa aparat itu togut. Nah, gitu. Nah, ini gini nih Pak, Mikoror Fitohid ini. Nah, itu di tahapan normalisasi perilaku. Nah, ini menjadi penting ya. Tapi alhamdulillah sebelum tahap berikutnya adalah dieksploitasi ya, aparat penegak hukum sudah bisa menjangkau ini. Ya. Jadi ketika tahap persiapan ini, bahkan dari antara mereka yang sudah dilakukan doktrin ini, bahkan sudah siap untuk melakukan penyerangan dengan rela gitu. Yang kedua, mereka juga sudah survei gitu, terhadap sasaran instansi tertentu gitu. Nah itu Pak, nah, sekarang kami juga contohnya di Jakarta ada 5 anak, kami tangani di tempatnya Kementerian Sosial, di rehabilitasi Handayani. Nah juga kami juga intervensi dengan Menteri PPA, dengan KPAI, dengan Kemendikdasmen, kami juga membuat pola masuk ke sekolah-sekolah gitu. Untuk membuat forum-forum sehingga, karena hasil dari sementara ya, ini hasil sementara pemeriksaan tuh, mereka mengalami trauma secara emosional ya, dari bullying, juga dari broken home gitu kan. Nah, dari sinilah mereka gampang terpapar gitu. Nah, ini yang terus kami jadi PR ke depan, bahwa anak-anak ini tetap menjadi perhatian di kami untuk dilakukan upaya rehabilitasi gitu. Kemudian dari fenomena tadi ya, perkembangan terorisme tersebut ya, bahwa tetap
ancaman terorisme ini bersifat persisten dan adaptif gitu. Sama dengan kami gunakan juga istilahnya dari PBB ya, bahwa terorisme tetap menjadi ancaman ya, dan bersifatnya adaptif ya, tergantung daripada situasi. Dan apalagi sekarang mereka sering menggunakan ruang digital untuk melakukan tadi 3 hal: propaganda, rekrutmen, dan pendanaan terorisme ya. Di sini juga hadir Pak Wakil Ketua PPATK yang kami juga melakukan upaya mitigasi ya, karena di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme, kami juga memiliki satgas ya. Jadi sehingga ketika kami juga namanya punya satgas DTTOT, daftar terduga teroris dan organisasi terorisme ya. Kami membuat melalui penetapan Pengadilan Jakarta Pusat daftar terduga itu melalui penetapan, baik yang bersumber dari UN list maupun domestic list ya.